warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sinjai. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya sendiri Aprianto, berasal dari SD Negeri 112 Satu Dan saya Rahma dari SD Negeri 66 Gantarang. Dan saya Juliawati dari TK Idata Manuku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Pak Afri. Bagaimana kabarnya Bu Rahma hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak. Pak Afri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Rahma. Begini Bu Rahma ya, hari ini kan Bu Rahma akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching ini nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bu Rahma. Bagaimana Bu Rahma? Oh iya, silahkan Pak Afri. Ya, baik. Jadi begini, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coaching itu saya akan amati apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coach itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Rahma sampaikan. Kemudian juga dari jawaban tersebut, apakah nanti coach bisa memberikan jawabannya dan bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Bu Rahma juga menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu Rahma. Boleh ya Bu Rahma ya? Iya, boleh Pak. Silahkan Pak Afri. Nah, baik. Jadi pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bu Rahma kembangkan? Oh iya. Baik Pak. Jadi terima kasih ya Pak. Jadi mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching nanti yaitu kehadiran penuh Pak, atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, jadi itu kompetensi yang telah dikembangkan. Ya itu Pak. Ya, itu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang dikembangkan yang mana Bu Rahma? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu Pak, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif Pak. Baik Bu Rahma, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Kemudian kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Rahma itu sendiri seperti apa? Jadi yang ingin saya kembangkan Pak, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan. Baik. Jadi nanti indikator ketercapaian coaching itu dapat menentukan sendiri ya. Ya, ingin menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pak. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya silakan nanti Bu Rahma melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu Rahma. Ya, baik, siap Pak. Ya, terima kasih Bu Rahma ya. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Pak. Baik Bu Rahma, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, proses coaching yang saya lakukan tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Baik Bu Rahma, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan
yang akan saya tanyakan ke Bu Rahma. Tadi dalam proses coaching yang sudah Bu Rahma lakukan terkait dengan indikator yang Bu Rahma capai, itu bagaimana? Baik Pak Apri, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi yaitu saya melakukannya sesuai dengan alur tirta Pak, di mana saya sudah menanyakan tujuan, Ya, kemudian melakukan apalagi namanya itu Pak, identifikasi, melakukan identifikasi permasalahan dan menanyakan rencana aksi kepada coach saya Pak, dan kemudian menanyakan lagi tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya Pak. nah, baik. Luar biasa sekali ya Bu Rahma ya. Baik, jadi Bu Rahma ini sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Yang saya amati itu sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Bu Rahma dengan coaching bahwa Bu Rahma itu sudah fokus terhadap percakapan Bu Rahma dengan coaching maksudnya. Bu Rahma itu sudah fokus terhadap percakapan tadi, artinya itu berarti Bu Rahma ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi, dan Bu Rahma juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching, menjawab pertanyaan dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Rahma itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot Bu Rahma. Itu dari pengamatannya, jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rahma dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan kedepannya nanti Bu Rahma makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan untuk coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini Bu Rahma kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rahma kembangkan? Baik Pak, jadi terima kasih Pak Apri. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin lebih mendalami lagi dan memahami terkait alur tirta Pak. Dan pada saat saya melakukan proses coaching, supaya pada proses coaching sebelumnya akan lebih baik lagi dari coaching yang barusan saya lakukan. Luar biasa sekali Bu Rahma ini ya. Jadi Bu Rahma akan mendalami alur tirta dalam proses coaching. Semoga semakin baik dalam proses coaching. Baiklah Bu Rahma, terima kasih ini sudah melaksanakan proses coaching yang sangat bagus sesuai dengan alur tirta, dan sepertinya saya akhiri untuk mencatat proses pasca observasi. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan dulu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu Bu Rahma? Ya Pak, saya butuh bantuan Bapak. Baik Bu, kita bicarakan di sini saja ya Bu ya. Ya Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya buat saya. Sama-sama Bu. Baik Bu, saya ingin tahu apa yang bisa dibicarakan dengan saya. Begini Pak, jadi akhir-akhir ini saya itu Pak sering datang terlambat ke sekolah. Ya. Selain itu Pak,
saya juga pernah hampir tertidur di kelas. Saya sering mengantuk Pak. Dan parahnya lagi Pak, di kelas itu siswa saya melihat saya mengantuk. Baik Bu. Nah, saya ingin bertanya apa yang Rahma bisa lakukan setelah kita melakukan Apa ya Pak? Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa datang tepat waktu ke sekolah dan tidak mengantuk lagi, dalam kata lain Pak, supaya saya bersemangat lagi. baik ya, itu solusi ya, supaya Rahma bisa datang tepat waktu ke sekolah dan bersemangat lagi Pak. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya apa sih yang membuat Ibu Rahma ini sering datang terlambat dan kadang mengantuk sekolah? Jadi panjang ceritanya Pak. Jadi begini, Bapak kan tahu saya mempunyai anak kecil di rumah. Yang mana anak saya itu Pak sering lambat tidur. Nah, waktu saya untuk mengerjakan tugas pada malam hari itu adalah pada saat anak saya sedang tertidur. Nah, jika anak saya tidak tidur dengan cepat, maka otomatis saya harus begadang dan mengerjakan tugas pada waktu larut malam. Nah, apabila saya tidur larut malam, itulah yang membuat saya lambat ke sekolah. Dan bahkan itu pula yang menyebabkan saya kadang ngantuk di sekolah Pak. Dan apabila saya sedang mengajar di kelas, ada murid saya yang bercanda atau tidak fokus Pak, itu saya kadang langsung marah dan emosi. Iya Bu ya, saya prihatin ya dengar permasalahan ini seperti ini. Sebelumnya saya hanya ingin mengucapkan bahwa Ibu Rahma ini bersedia sebenarnya. Sebenarnya banyak teman-teman lain yang mungkin juga memiliki permasalahan atau memiliki kesulitan sama seperti Ibu Rahma. Nah baik Bu, sekarang kita ngobrol bersama mencari solusi terbaik. Menurut Ibu Rahma, kira-kira langkah apa atau langkah awal apa yang akan ditempuh terkait dengan permasalahan itu supaya ibu bisa fokus dan tidak datang ulang kali sekolah? Ya Pak, sebenarnya sih itu yang sedang saya pikirkan sekarang. Bagaimana solusinya ke depan. Jadi untuk langkah awal Pak, mungkin saya akan berkomunikasi atau berdiskusilah dengan suami saya, bagaimana saya dan suami saya bisa membagi peran untuk menjaga anak saya dengan terjadwal dengan baik, sehingga saya bisa punya waktu untuk mengerjakan tugas dan juga punya waktu untuk beristirahat, dan anak saya tetap terjaga dengan baik dan terkontrol. Nah, sehingga dengan setelah melakukan komunikasi dan diskusi dengan suami saya tidak akan lambat lagi ke sekolah karena saya punya waktu istirahat yang cukup dan juga punya waktu yang cukup pula untuk mengerjakan tugas. Saya kira seperti itu Pak. Baik sekali Bu idenya, saya juga sepakat dan itu merupakan ide yang bagus sekali. Mungkin ibu bisa langsung action, ya, bisa langsung melaksanakan solusi itu. Tinggal bagaimana Ibu Rahma mengatur bukan prioritas yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Semua akan tercapai. Nah, Ibu Rahma, saya ingin bertanya, kira-kira kapan itu akan melaksanakan actionnya? Saya sih inginnya actionnya itu besok Pak, supaya saya tidak lambat lagi ke sekolah dan masalah saya ini tidak terlalu berlarut-larut ya Pak. Ya. Untuk langkah awal lagi saya akan membagi prioritas yang utama, yaitu dengan berkomunikasi dengan suami saya untuk menjaga anak,
sehingga terjadwal dengan baik, dan saya pun bisa beristirahat dengan teratur sehingga bisa datang tepat waktu ke sekolah dan bersemangat di kelas karena sudah mempunyai waktu istirahat yang cukup. Ya, alhamdulillah ya Bu. Saya kira kita sudah menemukan solusi dari permasalahan kita dan kita bisa dan saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang. Setelah berbincang-bincang ini Pak, saya sudah tidak bingung lagi untuk mencari solusi dari masalah yang saya dapatkan karena saya merasa sudah mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Oke, baik Bu Rahma. Saya kira Rahma tetap semangat ya Bu. Ya, terima kasih banyak Pak.